Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekadwini, mahasiswa STEN angkatan 2020 dengan nomor NIM 2200302172. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil buku kerja yang telah saya buat, yaitu mengenai membangun usaha yang efektif. Untuk langkah pertama, mengidentifikasi tipe-tipe ide dan konsep peluang berdasarkan konteks bisnis. Untuk kriterianya, 1.1 tipe ide diidentifikasi berdasarkan solusi yang ditawarkan. Untuk rekaman hasil, tipe ide bisnis dapat mencakupi memberikan kenyamanan dan memberikan manfaat kesehatan. 1.2 konsep peluang dan aspek esensial atau prinsip peluang diidentifikasi untuk menarik peluang bisnis. Konsep peluang merupakan sesuatu yang dapat mengarah pada bisnis yang diinginkan dan layak, yaitu keunggulan. Untuk aspek esensial atau prinsip peluang dapat mencakupi atraksi. Untuk yang kedua, mengidentifikasi peluang berdasarkan pendekatan wirausaha. 2.1 tren diamati untuk mengidentifikasi gap peluang bisnis dan ide-ide baru. Tren lingkungan strategis, saya mengambil kekuatan ekonomi, yaitu tingkat ekonomi, level pendapatan, dan pola pengeluaran konsumen. Oke, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang rekaman mengidentifikasi peluang dan pengembangan ide-ide dalam bisnis. Untuk area fungsinya saya mengambil food product, tepatnya di bagian pastry, yaitu brownies kukus lumet. Untuk pelaksananya saya sendiri seperti ini. 2.2 masalah suatu bidang diidentifikasi yang dapat menjadi peluang bisnis. Untuk masalah-masalah saya mengambil sarana dan prasarana SDM. 2.3 kesenjangan suatu produk atau jasa diidentifikasi sesuai dengan konteks pasar. Untuk kesenjangan suatu produk jasa saya memilih kesenjangan pasokan. Untuk yang ketiga, mengidentifikasi karakteristik personil wirausaha. 3.1 pengalaman industri sebelumnya diidentifikasi tim yang dimiliki. Untuk pengalaman industri dapat memberikan keuntungan, yang pertama produktivitas, yang kedua memiliki jejaring yang luas. 3.2 faktor kognitif diidentifikasi berdasarkan kualifikasi personil. Faktor kognitif dapat memberikan keuntungan, yang pertama sensitif terhadap peluang, yang kedua kewaspadaan terhadap suatu masalah. 3.3 jaringan sosial diidentifikasi berdasarkan pengalaman dalam jejaring sosial. Jaringan sosial dapat memberi keuntungan hubungan yang kuat. Selanjutnya 3.4 langkah-langkah kreativitas diidentifikasi untuk membangun ide-ide bisnis. Untuk langkah-langkah membangun ide kreativitas dapat mencakupi persiapan dan evaluasi. Yang keempat, membangun ide-ide bisnis. 4.1 praktek brainstorming dikembangkan sesuai dengan aturan atau sesi. Untuk praktek brainstorming, yang pertama menghasilkan beberapa gagasan tentang topik tertentu dan menuliskan ide bisnis yang menarik ke sesi brainstorming formal yang dipimpin oleh moderator yang melibatkan sekelompok orang. Yang kedua, aturan sesi brainstorming dapat mencakupi freewheeling yang merupakan ekspresi bebas dari ide-ide bebas dari peraturan atau pembatasan. Dianjurkan semakin banyak ide semakin baik. Ide gila atau aneh pun bisa mengarah pada gagasan bagus atau solusi untuk masalah. Selanjutnya 4.2 fokus grup dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah FGD. Kaidah fokus grup yang pertama membantu menghasilkan ide-ide, yang kedua dipimpin moderator terlatih. 4.3 library atau internet research dilakukan untuk mengembangkan ide-ide bisnis. Library atau internet research yang pertama sosial media, yang kedua networking, dan lain-lain. 4.4 ide bisnis produk atau jasa diidentifikasi untuk dapat dikembangkan. Ide produk jasa diidentifikasi, area fungsi atau bidang food and beverage.
Dengan memberikan pelayanan yang baik dan kualitas produk yang baik dapat membuat customer merasa nyaman dan puas sehingga mereka akan membeli lagi produk yang saya jual. Kedua, yaitu mengenai konsep bisnis, produk atau jasa. Saya mengambil food product, tepatnya di bagian pastry. Untuk penyusun konsep bisnisnya saya sendiri, Sekar Dwini. Langkah-langkah pertama yaitu menentukan produk yang akan dibuat konsep bisnisnya. Untuk kriteria 1.1, nama produk atau jasa diidentifikasikan berdasarkan karakteristiknya. Untuk rekaman hasil, nama produk yaitu brownies kukus lumer. 1.2, deskripsi produk diidentifikasi dengan berdasarkan tuntutan pemangku kepentingan. Untuk rekaman hasilnya yaitu deskripsi produk, brownies kukus lumer sesuai dengan namanya. Brownies kukus lumer merupakan hidangan berupa adonan brownies pada umumnya yang dikukus. Ada beberapa topping seperti slice strawberry, keju, dan lain-lain. Brownies kukus lumer umumnya jadi cemilan di pagi hari atau malam hari. 1.3, bentuk paket penjualan diidentifikasi berdasarkan kebutuhan pemangku. Untuk hasil rekamannya, bentuk paketan penjualan saya mengambil satuan karena saya menjual brownies kukus lumer tersebut, setiap brownies berbeda-beda ukuran. Untuk yang kedua, mengidentifikasikan target pasar. 2.1, target pengguna atau klien diidentifikasi berdasarkan kemungkinan yang dapat menikmati produk atau jasa. Untuk rekaman hasil, target pengguna atau klien, saya mengambil pemasaran massal. Pemasaran dengan sistem online agar konsumen mudah membelinya. Untuk 2.2, target lokasi pemasaran, saya mengambil distrik. Lokasi bisnis masih di daerah-daerah sekitar yang mudah dijangkau agar pengiriman tidak terlalu lama dan agar produk tidak mengalami masalah. Langkah yang ketiga, identifikasi alasan pengembangan produk. 3.1, kesenjangan produk diidentifikasi berdasarkan hasil survei atau analisa. Untuk kerekamannya, kesenjangan produk atau jasa, saya memilih pasokan. Kesenjangan pasokan karena harga bahan baku yang terus-menerus mengalami kenaikan harga, misalnya telur dan tepung, sehingga mengurangi jumlah produk yang dihasilkan. 3.2, peluang pasar diidentifikasi berdasarkan hasil survei dan analisa. Untuk peluang pasar, saya memilih pengembangan produk. Menjual produk baru di pasar yang sudah ada dengan mengembangkan produk dapat menambah daya tarik customer. Langkah keempat, mengembangkan fitur spesial. 4.1, tujuan produk atau jasa dan penggunaannya diidentifikasi berdasarkan survei atau analisa. Untuk tujuan produk dan penggunaan, saya memilih produk kenyamanan. Ini adalah jenis produk yang dibeli konsumen berulang kali. Kedua, produk belanja. Konsumen biasanya menghabiskan lebih banyak waktu untuk membandingkan berbagai opsi dalam kategori produk belanja. 4.2, fitur-fitur utama yang ditawarkan diidentifikasi berdasarkan analisa tujuan dan penggunaan. Untuk rekaman hasil, janji menjual makanan dengan kualitas yang baik dan enak. Posisi harus tetap konsisten, rasa dan kenikmatan brownies lumer yang saya jual tersebut. 4.3, manfaat produk atau jasa diidentifikasi sesuai pemangkuan kepentingan. Untuk manfaat produk atau jasa, saya mengambil manfaat kesehatan. Karena menggunakan bahan yang berkualitas, maka akan memberi manfaat kesehatan karena mengandung protein. 4.4, reliabilitas produk atau jasa diidentifikasi sebagai jaminan keberlangsungan pengembangan bisnis. Untuk reliabilitas produk atau jasa, saya memilih area bisnis utama. Dengan sistem penjualan online, maka customer dapat membeli kapanpun dan dimanapun dan sangat aman dikonsumsi. Untuk yang kelima, pengembangan tim manajemen. 5.1, personal branding tim konsultan diidentifikasi berdasarkan portofolionya. Personal branding tim konsultan diambil dari pengakuan masyarakat. Brownies lumer yang saya jual berbeda dengan brownies lumer yang lainnya dan rasanya sangat nikmat dan harganya yang affordable.
Untuk 5.2, kualifikasi tim diidentifikasi sesuai kerangka kualifikasi nasional. Kualitas tim, saya mengambil level kerangka kualifikasi 1-9. Siapapun bisa bergabung dengan bisnis saya untuk menjadi reseller, namun harus memenuhi kualifikasi, salah satunya yaitu bisa memasarkan produk di sosial media semenarik mungkin agar banyak orang yang tertarik dan membelinya. Selanjutnya, buku ketiga dengan judul Analisa Kelayakan Usaha. Yang pertama, analisa kekuatan ide bisnis produk dengan nilai 3,5. 1.1, tingkat diinginkan pasar terhadap produk dengan nilai 4 yang berasal dari: pertama, mengambil keuntungan dari tren lingkungan dengan potensi tinggi dan nilai 1. Yang kedua, menyelesaikan masalah dengan potensi tinggi dan nilai 1. Yang ketiga, mengatasi kesenjangan yang tidak terisi di pasar dengan potensi tinggi dan nilai 1. Yang keempat, ketepatan waktu masuk ke pasar dengan potensi tinggi dan nilai 1. Yang kelima, luasnya gagasan menambahkan nilai bagi pembeli atau pengguna akhir dengan potensi sedang dan nilai kosong. Yang keenam, sejauh mana pelanggan puas dengan produk pesaing yang sudah tersedia dengan potensi sedang dan nilai kosong. Selanjutnya, dengan sejauh mana ide tersebut mewajibkan pelanggan untuk mengubah praktek dasar atau perilaku mereka dengan potensi sedang dan nilai 1. 1.2, permintaan produk atau jasa di survei langsung atau online yang memiliki nilai 3 yang berasal dari: seberapa besar kemungkinan pasar akan membeli produk atau layanan yang ditawarkan dengan potensi tinggi dan nilai 1. Yang kedua, bagaimana mereka bersedia membayar untuk produk atau layanan dengan potensi tinggi dan nilai 1. Selanjutnya, di mana mereka dapat menemukan produk atau layanan ini untuk dijual dengan potensi tinggi dan nilai 1. Yang kedua, kelayakan target industri. 2.1, daya tarik industri dengan nilai 3 yang berasal dari jumlah kompetitor dengan potensi sedang. Saya memilih sedikit dengan nilai kosong. Yang kedua, tahap siklus hidup industri. Saya memilih potensi tinggi yaitu fase tumbuh cepat dengan nilai 1. Yang ketiga, tingkat pertumbuhan industri bidang ini memiliki potensi tinggi yaitu pertumbuhan tinggi dengan nilai 1. Yang keempat, pentingnya produk atau layanan industri kepada pelanggan dengan potensi tinggi yaitu harus memiliki dan nilai 1. Selanjutnya, margin operasi industri dengan potensi sedang dengan nilai kosong. 2.2, daya tarik target pasar dan konsumen dengan nilai 3, yaitu yang pertama, identifikasi target pasar untuk usaha baru yang diusulkan dengan potensi tinggi teridentifikasi dengan nilai 1. Yang kedua, kemampuan untuk menciptakan penghalang untuk masuk bagi pesaing potensial memiliki potensi tinggi dapat menciptakan dan nilai 1. Yang ketiga, daya beli pelanggan memiliki potensi sedang dengan nilai kosong. Yang keempat, kemudahan membuat pelanggan sadar akan produk atau layanan baru memiliki potensi tinggi yaitu dengan nilai 1. Yang kelima, potensi pertumbuhan target pasar memiliki potensi sedang dengan nilai kosong. Yang ketiga, analisa kelayakan organisasi dengan nilai 3,5. 3.1, kecakapan manajemen dengan nilai 5, yaitu yang pertama, pendiri atau pengalaman pendiri dalam industri memiliki potensi tinggi yaitu pengalaman dengan nilai 1. Yang kedua, pendiri atau keterampilan pendiri berkaitan dengan produk baru yang diusulkan dengan potensi tinggi yaitu terampil dan nilai 1. Yang ketiga, sejauh mana jaringan profesional dan sosial pendiri atau pendirinya di industri yang relevan dengan potensi tinggi yaitu luas dan nilai 1. Yang keempat, sejauh mana usaha baru yang diusulkan tersebut memenuhi tujuan dan aspirasi pribadi pendiri atau pendiri dengan potensi tinggi yaitu kuat dengan nilai 1.
Yang kelima, kemungkinan tim bisa disatukan untuk memulai dan menumbuhkan usaha baru dengan potensi tinggi, yaitu sangat mungkin, dan nilainya 1. Untuk yang keempat, kelayakan finansial dengan nilai 1,6. 4.1, total modal awal yang dibutuhkan dengan nilai 1, yaitu yang pertama, modal ekuitas atau equity capital dengan potensi tinggi dan nilai 1. Yang kedua, modal utang dengan potensi rendah dengan nilai -1. Yang ketiga, modal khusus dengan potensi tinggi dan nilai 1. 4.1, kinerja keuangan bisnis sejenis dengan nilai 1. Yang pertama, karakteristik ekonomi industri dengan potensi sedang dan nilai 0. Yang kedua, probabilitas dan risiko saat ini dengan potensi sedang dan nilai 0. Yang ketiga, nilai perusahaan dengan potensi tinggi dan nilai 1. Untuk 4.3, daya tarik finansial keseluruhannya dengan nilai 3. Yang pertama, hasil keuangan historis dengan potensi sedang dan nilai 0. Yang kedua, proyeksi pendapatan dengan potensi sedang dan nilai 0. Yang ketiga, keuntungan setidaknya untuk 3 tahun ke depan dengan potensi tinggi dan nilai 1. Yang keempat, margin kotor dan laba sebelum pajak sebagai presentasi dari pendapatan dengan potensi tinggi dan nilai 1. Yang kelima, daya tarik relatif terhadap perusahaan lain yang telah Anda lihat dengan potensi tinggi dan nilai 1. Yang kelima, potensi keseluruhan. Untuk bagian pertama, kekuatan ide bisnis memiliki nilai 3,5, yaitu potensi sangat layak untuk segera diterbitkan ide desain produknya. Untuk bagian kedua, isu terkait industri atau pasar dengan nilai 3, yaitu potensi sangat layak, segera membentuk tim kerja dan menindaklanjuti pasar yang lebih luas. Untuk bagian ketiga, kelayakan organisasi memiliki nilai 3,5, yaitu potensi layak untuk segera membuat dan membentuk organisasinya. Untuk bagian 4, isu finansial memiliki nilai 1,6, yaitu potensi layak, mengidentifikasi atau meninjau kembali kelayakan finansial. Untuk penilaian keseluruhan, yaitu dengan nilai 11,6 dibagi 4 dengan hasil 2,9, yaitu potensi sangat layak agar segera mewujudkan ide-ide dan inovasi baru mengenai pengembangan bisnis dan desainer. Sekian penjelasan dari hasil buku kerja yang telah saya buat. Semoga bermanfaat dan terima kasih.